Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farasnaha fani'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita sudah masuk pada surat Az-Zariyat di juz 27 ayat ke-47. Ba'da isbati wuqu'il ba'si wal hasr aqama Allah Ta'ala adillatan 'alal wahdaniyati wa 'adimil qudrah. Setelah Allah menjelaskan di ayat sebelumnya, di tema sebelumnya, tentang bagaimana peristiwa Allah bisa membangkitkan ba'as wal hasyr dan mengumpulkan kembali manusia, yang bagi orang-orang kafir mereka tidak meyakini, tidak percaya kalau orang sudah meninggal itu akan hidup kembali. Jadi mereka terkaget-kaget, terheran-heran, kok bisa dah mati kok dibangkitkan kembali. Tapi Allah sudah menjelaskan itu bagian dari tanda kekuasaannya Allah. Bagi Allah mudah menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah ada kemudian hilang, mati, hancur, lebur jadi tanah, nanti bisa dibangkitkan kembali, utuh kembali seperti penciptaan awal. Bagi Allah mudah. Setelah Allah menjelaskan tentang kekuasaannya dalam bagaimana bisa membangkitkan manusia setelah kematian, di ayat 47 sampai 51 tema ini akan menjelaskan isbatu wahdaniyatillahi wa adimi qudratihi, menetapkan tentang keesaan Allah, ya. Akan menjelaskan tentang keesaan Allah dan besarnya kuasa Allah. Jadi banyak untuk meyakini Allah itu benar-benar ada, Allah itu maha kuasa. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan itu ada. Maka konsep dasar pertama dalam agama itu kita harus meyakini dulu Tuhan itu ada atau tidak. Karena kalau orang-orang ateis, mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi hidup itu ujug-ujug jadi dengan sendirinya, tanpa kehendak siapapun. Hidup ini karena kehendak sendirinya. Jadi konsepnya harus yakin dulu Tuhan itu ada atau tidak, Allah itu ada atau tidak. Bagi kita orang beriman, yakin Allah itu ada. Untuk membuktikan keyakinan Allah itu benar-benar ada, banyak sekali tanda-tandanya. Ibu-ibu ada yang pernah ke Amerika? Belum ya? Belum Pak ya? Tapi Bapak yakin, Ibu yakin enggak kalau Amerika itu benar-benar ada? Yakin. Nah, kira-kira gambaran singkat begitu. Saya belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Maroko, cuman pernah dengar. Tapi walaupun belum menjajaki langsung ke sana, tapi sudah yakin bahwa yang katanya ada Amerika, ada Maroko dan yang lainnya itu memang benar-benar ada. Kita meyakini Allah pun sangat yakin Allah itu benar-benar ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya langsung, tapi kan ada bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah. Nah, di sini akan diuraikan beberapa bukti-bukti keberadaan Allah, keesaan Allah,
ya, dan kekuasaannya, wa adimil qudrah. Ayat yang pertama atau 47, was samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Dan langit banainaha dengan bangunannya. Jadi kami, kata Allah, telah membangun langit. Bi aidin, dengan tangannya. Wa inna lamusi'un, dan sungguh aku, kata Allah, benar-benar sebaik-baik yang meluaskannya. Pertama kita pahami dulu, Allah telah menciptakan langit. Ini bukti kalau Allah itu ada. Dan ini sebagai bukti kalau Allah itu maha kuasa. Sekarang contoh, manusia nih bikin rumah. Itu ada atapnya. Ini langit-langit kan atap. Adanya langit itu, langit-langit, adanya atap itu mesti pakai tiang-tiang. Coba bikin satu atap tanpa tiang. Tidak bisa. Tapi Allah bisa itu membuat langit tanpa tiang. Kita bikin langit, atap langit ini saja atap tidak bisa kalau tidak pakai penyangga. Atau kalaupun nggak pakai penyangga mungkin digantung. Tetap mesti ada perangkat-perangkatnya. Tapi Allah tidak. Kalau ada jembatan gantung itu ya, jembatan gantung yang panjang sekali itu, kemarin ada yang viral di mana itu wisata jembatan gantung ya. Itu tidak pakai tiang-tiang, tapi tetap pakai apa ini? Alat gantungnya. Jadi tetap manusia tidak bisa. Tapi Allah tuh langit tidak digantung, tidak disongkok pakai tiang, Allah bisa. Dan luasnya langit, wah tak terbatas, kita tidak tahu. Tapi itulah bukti, tidak mungkin, tidak ada satu makhluk pun, logika manapun yang membenarkan siapa yang menciptakan langit selain Allah. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau begitu, kenapa kita atau kenapa manusia masih ada yang tidak percaya kepada Allah? Padahal itu adalah sebagai bukti adanya Allah, sebagai bukti adanya itu kekuasaan Allah. Saya mencoba membuka di dalam Maktabah Syamillah mencari kata langit. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran ada sekitar 107 ayat. Jadi kata wassama, langit, wassama, wassama itu. Kan banyak loh. Wassama'i wattariq dan seterusnya. Walladzi jalantul arda firsa wassama'a binaan, itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi kata langit, as-sama itu dalam Al-Qur'an disebut sekitar 107 ayat untuk menyebut kata langit yang diulang-ulang di dalam beberapa ayat dan surat. Banainaha biaidin, dan kami menciptakan langit beserta bangunannya, ruang-ruangnya. Dalam ayat yang terakhirnya di situ, wa inna lamusiun, dan aku Allah sebaik-baik yang meluaskan langit. Nah di sini makna langit itu, langit tidak tunggal, tapi dengan berbagai macam perangkat-perangkat yang ada di langit. Al-Quran juga memberikan informasi sab'a samawat, 7 lapis langit, 7 langit. Ini ruang angkasa ini atau langit yang katanya menurut kita langit yang kelihatan apa itu warna biru, itu kalau mau disebut sebagai langit pertama pun kita belum tahu hakikat langit yang sebenarnya itu, apakah itu apa bukan. Karena itu bisa jadi hanya jarak pandang batas manusia saja melihat sesuatu yang jauh itu nampak biru warnanya umpama. Nah baru ke istilah langit pertama saja kita tidak tahu berapa itu jaraknya. Padahal nanti ada lagi langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Sab'a samawat. Itu informasi dari Al-Quran. Memang langit itu ada 7 tingkat. Yang kemudian dijelaskan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Bagaimana Nabi naik ke langit 1, 2, dan seterusnya. Jadi banainaha, dengan perangkat-perangkatnya, lamusiun, yang kami luaskan. Jadi di dalam sebagian tafsir mengatakan lamusiun, diluaskan itu artinya dengan planet-planet yang lainnya. Jadi ada benda-benda luar angkasanya. Luar biasa ya. Kalau dihitung-hitung tuh berapa luasnya langit, nanti planet-planet yang lain, berapa luasnya, berapa jaraknya. Siapa yang bisa itu? Tidak ada yang bisa. Tapi
yang bisa hanyalah Allah. Itu sebagai bukti ya, tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Walaqad banayna as-samaa'a biquwwatin wa qudratin. Sungguh kami telah menciptakan, banaina telah membangun. Jadi kalau orang caranya manusia itu membangun sebuah bangunan. Allah membangun langit biquwwatin, dengan kokoh. Jadi langit itu kokoh, tidak ambruk. Kalau manusia bikin bangunan ada atap-atapnya di langit, itu ada kalanya ambruk atau usang termakan waktu, nanti 10 tahun kemudian bisa saja ambruk. Sehingga gedung-gedung tua itu sengaja dihancurkan gitu. Dibikin yang baru yang lebih kokoh. Tapi langit itu sejak penciptaan awal sampai sekarang dan hingga akhir zaman itu tetap kokoh, kecuali Allah yang menghancurkannya. Nah, itulah yang dimaksud banaina, kami membangun langit biquwwatin wa qudratin, dengan kekuatan dan dengan kekuasaannya. Wa inna ladu qudratin wasi'atun ala khalqiha wa khalqi ghairiha, dan akulah pemilik kekuatan. Jadi yang memiliki kekuatan itu ya hanya Allah. Akulah ladu qudratin, akulah pemilik kekuatan ini. Akulah pemilik kekuatan dan keluasan atas ciptaannya. Jadi Allah menciptakan apapun itu memiliki kekuasaan. Fanahnu qadirun, dan kamilah qadirun, zat yang maha kuasa. Jadi kita diingatkan dengan ayat ini pula, berhati-hati ya, bahwa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kalau Allah mau menurunkan pasti turun. Kalau Allah mau mengangkatkan pasti terangkat. Karena Allah lah yang maha kuasa. Yang berikutnya, di ayat 47 ada kalimat biaidin. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu. Was-samaa banainaha biaidin. Aidin itu kan yadun. Yadun itu tangan. Allah telah menciptakan atau membangun itu dengan tangannya sendiri. Dengan tangan Allah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan tangan. Ya. Ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ada sebagian ulama yang mengartikan yadun, tangan, yaitu diartikan apa adanya, letterlek. Biaidin, kalau begitu Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan. Karena itu ada informasinya, biaidin, dengan tangannya Allah. Berarti Allah itu benar-benar punya tangan. Tetapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk. Allah punya tangan, tetapi jangan dibayangkan seperti apa tangannya Allah. Apakah seperti tangan manusia ataukah seperti apa? Nah, itu sebagian ulama mengartikan yadun, tangan itu betul-betul apa adanya, ya tangan. Tapi sebagian mufassir memaknai ayat yang seperti ini tidak dipahami letterlek apa adanya. Tapi yadun itu kemudian ditakwilkan. Ditakwilkan itu dalam rangka untuk memahami satu kepastian, satu petunjuk maksud Al-Quran itu apa. Karena setiap Al-Quran itu kan memberikan pesan, memberikan petunjuk. Kalau cuma tangan saja belum puas dalam penggalian ilmu. Sehingga sebagian mufassir pula mengatakan kata yadun itu tidak harus selalu diartikan tangan, tapi makna lain adalah kekuasaan. Misalkan kalimat orang ini berada di tangan saya. Itu maksudnya benar-benar di tangan enggak? Tidak. Orang itu ada dalam tangan saya. Itu maksudnya bukan benar-benar ada di tangannya, tapi berada dalam kekuasaannya, dalam pengendaliannya. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan segala hal itu dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Nah, jadilah kita kemudian bisa memahami, ternyata yang dimaksud tangan itu adalah
kekuasaan. Kekuasaan itu kan maknanya luas. Jadi kita tidak membayang-bayangkan lagi tangan Allah itu seperti apa. Jadi semuanya berada di tangan Allah. Itu maksudnya berada dalam kekuasaannya Allah. Kita ini berada dalam genggamannya Allah, tangannya Allah. Kan kita nggak membayangkan masa kita digenggam seperti apa. Nah, maksud tangan di situ adalah kekuasaan. Kan dalam ayat Quran apa itu? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Memahami kalimat itu kan kalau letter luck ya tangan Allah berada di atas tangan manusia gitu. Yadullah fawqa aydihim. Tetapi sebagian mufassir tadi yang mengatakan bahwa kata yadun tidak harus diartikan secara letterlek saja, tapi yadun di situ maknanya genggaman Allah, kekuasaan Allah, sehingga dalam ayat yang lain yang bercerita tentang tangan, yadullah fawqa aydihim adalah kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia, di dalam genggamannya Allah. Ibu, bapak-bapak jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 48. Jadi yang pertama ya, bahwa bukti adanya Allah, adanya kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit. Yang kedua, wal arda farasnaha fani'mal mahidun. Dan bumi farasnaha yang kami hamparkan, fanikmal mahidun, telah sebaik-baik yang menghamparkan. Jadi langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Kita ini berada di bumi, bumi tempat berpijak, bumi hamparan kehidupan kita. Itu yang menciptakan Allah. Dan fani'mal mahidun, sebaik-baik yang menghamparkan. Kita bayangkan ibu-ibu, ini seperti tikar ya. Tikar ini, karpet ini kan dihamparkan. Jadi dihamparkan menjadi terbuka, luas sekali. Bumi itu luas sekali. Saking luasnya kita pun tidak tahu berapa luasnya. Kita muteri ya. DIY dari ujung Kulon Progo sampai Gunung Kidul itu betapa luasnya. Atau ada yang muteri lagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wah begitu luasnya. Sekarang keliling dunia dari ujung barat, nanti ketemu lagi ke ujung barat lagi kan muter. Ya. Itu betapa luasnya, itu dihamparkan. Suatu saat namanya dihamparkan itu kan bisa digulung kembali. Itu. Kalau ini karpet dihamparkan, maka ada kalanya karpet itu akan digulung. Jadi bumi ini sedang terhampar luas, tapi nanti pada saatnya bumi akan digulung oleh Allah atau dihancurkan, atau kiamat itu. Saya juga tertarik, penasaran kata ardun di dalam Al-Quran. Tadi as-sama ada berapa tadi? 107 ayat. Kata ardun wal ardo itu ada sekitar 275 ayat. Jadi kata ardun atau bumi itu ada sekitar 275 ayat. Wal ardo wa basatnaha. Bumi yang diciptakan oleh Allah itu basatnaha, kami hamparkan. Bumi ini kan bulat bukan? Bumi ini bulat, tapi kita kan nggak terasa bulat. Kalau kita bola itu kan sesungguhnya kita di atas bola itu bulat. Tapi rasanya ya hampar saja, datar saja. Padahal ini aslinya bumi ini bulat. Kemudian bumi ini kan berjalan. Semua planet itu kan berjalan pada porosnya masing-masing. Tapi kan kita nggak terasa. Sesungguhnya bumi ini kan bergerak. Kenapa? Karena gerakannya cepat sekali. Saking cepatnya kan jadi kayak biasa. Nah, tapi sesungguhnya bumi ini bergerak. Allah menciptakan bumi, ini bukan sekedar buminya saja.
Tapi bumi yang diciptakan oleh Allah pun diberikan perangkat-perangkatnya. Yang kita kebetulan menjadi penduduk bumi, ya. Karena ada penduduk langit juga ada. Jadi Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Ini kita sebagai penduduk bumi. Ketika memaksudkan wal ardo, kami Allah maksudnya menjadikan bumi, bukan sekedar bumi, tapi dengan perangkat-perangkatnya. Misalkan, di bumi ini terdiri dari daratan dan lautan. Ya. Kalimat daratan, ya, itu saya temukan ada sekitar 13 ayat. Jadi ketika bicara daratan, itu ada 13 ayat. Itu kan semuanya ada di permukaan bumi. Kemudian lautan, karena bumi kita ini tidak hanya daratan, tapi lautan juga. Ketika berbicara laut atau lautan, itu ada sekitar 22 ayat. Jadi Allah menciptakan bumi dengan seperangkatnya. Ada daratan, ada lautan. Nanti dengan berbagai macam ragamnya, ada gunung, pepohonan, binatang-binatang, banyak kekayaan alam yang di darat, termasuk kekayaan alam yang di laut. Itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Ya. Wa basatnaha kal firas, Allah hamparkan bumi ini seperti firas. Firas itu kasur. Tujuannya litaslihi lil ais wal istiqrar 'alaiha. Ini untuk kehidupan manusia dan supaya manusia itu bisa menetap di atas bumi. Jadi manusia itu bisa menetap di atas bumi. Kalau nggak ada bumi, mau tinggal di mana kita? Itu semuanya diberikan oleh Allah. Bukan hanya saja untuk manusia, tapi fa'ala sataha bi aisil insani wal hayawan. Bumi ini juga diperuntukkan untuk binatang. Jadi binatang-binatang pun juga untuk bertempat tinggal di bumi ini. Tidak hanya saja binatang, tapi an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi fi barika mukhtalifun an-nabat wal azhar wal asjar. Jadi di dataran ini, di bumi ini, ada berbagai macam ragam tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Demikian pula wa fil bahriha, di dalam lautannya, alaful anwa minal asmak. Jadi ribuan jenis ikan di laut. Bayangkan, ribuan jenis ikan di laut, bukan hanya satu jenis, tapi beragam, anwa. Di sini disebutkan alafun, alaf itu kan ribu. Jadi ribuan jenis. Ya, kita kalau disuruh menyebutkan jenis-jenis ikan, kita nggak tahu, paling bisa menyebutkan berapa ya. Tongkol, gurame, terus nila, lele, mujair, apalagi koi. Nah, kita mungkin kalau sudah sebutkan jenis-jenis ikan mungkin bisa 10, 20. Tapi ini yang sebenarnya ribuan jenis-jenis ikan yang sengaja Allah memang ciptakan. Itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Jadi Allah itu tadi ya, Maha Rahman, sayang kepada manusia. Disuruh bertempat tinggal di bumi, kemudian sudah diberikan fasilitas hidupnya. Ada pohon-pohonan bisa dimakan, ada ikan-ikan, ada macam-macamnya, itu untuk keperluan manusia. Tinggal ini manusia ini harus menjaganya. Jadi kalau dikasih oleh Allah itu jangan dihabiskan, jangan dirusak, tapi itu untuk berkelanjutan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Misalkan ada hadis, sebentar ini jamnya itu mati Bu ya? Jam 6.10. Nanti saya diingatkan Bu ya. Baik. Ada hadis mengatakan begini. An-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat di dalam 3 perkara. Jadi an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat di dalam 3 perkara.
Berserikat itu artinya bersama-sama. Pertama, fil kalai wal ma'i wan nari, berserikat dalam rumput, dalam air, dan dalam api. Rumput, air, api itu sesungguhnya milik bersama. Contoh yang mudah, air saja ya. Air itu kan dari Allah. Air itu sudah disiapkan untuk fasilitas hidup manusia. Air-air sumber ya, laut, pegunungan-pegunungan, sumur, dan seterusnya. Itu air-air itu adalah bersarikat untuk manusia. Kalau di kampung dulu, ya, orang ngambil air kan pakai sumur yang timba itu ya. Nanti tetangga kan minta, "Bu, nyun air." Nanti, "Oh monggo." Jadi saling berbagi karena air itu milik bersama, kata Allah itu begitu. Tapi sekarang kan karena kapitalis itu dikapling-kapling, air milik pribadi, perseorangan. Itu ngambil air ke misalkan Merapi ya, itu kan banyak tuh sumber air. Itu kan sebenarnya milik bersama, itu dari Allah untuk manusia. Tapi sekarang dikapling-kapling ya, oleh air mineral-mineral itu. Jadi kita ini dikasih oleh Allah air, tapi harus beli. Karena itu dikuasai oleh sekelompok orang, segelintir orang. Jadi kita harus beli, padahal ini fasilitas oleh Allah, asyuroka, harusnya begitu. Ya, karena ini ada konsep kenegaraan, maka sesungguhnya kan dalam undang-undang juga tuh ada tuh, bumi, alam dan seisinya adalah untuk kepentingan rakyat. Harusnya rakyat tuh nggak usah beli air, gitu. Jadi kita air saja harus beli. Padahal ini air ini dari Allah, milik Allah, digunakan untuk seluruh manusia. Ya harusnya monggo mau ngambil air kayak dulu di kampung-kampung. Bu, nyun air, monggo Bu. Nimba sendiri dulu, ingat itu saya juga dulu punya sumur yang masih gini ya, dengan ibu Simba, dengan tetangga itu saling meminta air, itu asyuroka. Tapi sekarang tadi sudah dikapitalis, sudah milik perseorangan, jadi mau minum pun harus bayar. Padahal itu seluruhnya perangkat-perangkat yang telah diberikan oleh Allah. Luas ya air itu. Kita bersuci juga menggunakan air. Kehidupan kita air. Tubuh kita butuh air. Biasanya ketahanan air itu lebih kuat daripada makan. Ibu bapak tidak makan, tapi masih bisa minum. Itu masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau orang sudah nggak bisa minum, ini cepat meninggalnya. Kan dehidrasi dan seterusnya ya. Jadi air ini sangat penting. Karena pentingnya air, mari kita hargai air dan kita pun lindungi alam ini. Saya sering mengatakan dalam beberapa kesempatan, setiap rumah itu satu pohon, satu resapan air. Jadi setiap rumah coba kita galakan satu pohon, satu resapan air. Hari Kamis, saya ngisi juga fikih lingkungan di Unisa, itu salah satunya itu tentang problem-problem lingkungan hidup. Saya selalu menyuarakan, termasuk di pondok pun, pokoknya minimal satu rumah itu harus punya satu pohon dan satu resapan air. Tentang menanam pohon juga kan ada hadisnya. Andai kata saja besok mau kiamat dan di tangan kalian memiliki bibit, maka nanam dulu sebelum besok kiamat. Gitu. Andai kata tahu besok kiamat dan ada kesempatan untuk menanam, maka menanamlah. Itu anjuran Nabi. Tapi sekarang manusia kan dikasih alam oleh Allah itu malah tadi dirusak. Memang ada kebutuhan manusia ya, untuk perluasan areal pemukiman, bikin perumahan, bikin apa. Tapi harusnya juga setiap perumahan, setiap pembukaan area itu juga dilengkapi dengan ramah lingkungannya. Hotel di mana-mana. Karangkajen sudah berapa banyak hotelnya. Lalu ruang-ruang hijau. Nah ini kayak pohon-pohon begini kan. Coba setiap rumah satu pohon, satu resapan air. Pohon itu kan memberikan oksigen buat kehidupan manusia. Air juga memberikan kehidupan. Nih Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah mulai masuk musim penghujan nih.
Itu ketika musim hujan itu mari kita sambut, kita tangkap itu air hujan, jangan biarkan pergi. Bagaimana air hujan yang masuk ke genteng-genteng itu masuk lagi ke dalam pekarangan kita. Jadi buatkan itu sumur-sumur resapan. Tapi kalau air hujan dibiarkan, ya akhirnya gersang. Bumi kita ini gersang. Semuanya sudah pakai aspal. Coba masukkan ke sumur resapan. Gitu ya. Di konsep di pondok saya pun, alhamdulillah sudah 10 tahun lebih, itu sumur di pondok tidak pernah kering airnya. Karena tadi saya coba konsep itu, harus ada pohon-pohonan, pohon kan menyimpan air. Dan dibuatkan sumur-sumur resapan. Jadi eman sekali. Jadi saya kalau melihat air hujan kok pada pergi, udah pergi ke itu jalan raya, eman sekali. Bagaimana ditangkap air hujan itu jangan pergi, tapi masuk ke dalam pekarangan kita. Itu kan saving kebutuhan air. Jadi minimal kita nggak usah pasang pam, itu kan sudah cukup dengan air hujan yang ada di sekitar kita. Itu ya, tentang air. Jadi luas sekali. Itu semuanya sudah diciptakan sebagai perangkat-perangkat untuk kehidupan manusia di bumi. Jadi wal ardo farasnaha fani'mal mahidun, itu bukan sekedar Allah menciptakan buminya saja, tapi dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya. Saya ingin mengatakan paling tidak ada 4 jenis air. Saya ingin mengambil sisi hikmah tentang air ya. Manusia jadilah seperti air dan jangan seperti air pula. Yang pertama, jadilah manusia itu seperti air hujan. Jadi ini hikmah tentang air saja ya. Jadilah manusia itu seperti air hujan. Sifat air hujan itu Bapak Ibu, itu kan menyirami. Kita itu harus menebarkan kebaikan-kebaikan. Tidak diundang pun kita tetap menebarkan kebaikan-kebaikan. Itu air hujan itu ada yang datang di pesawahan, jadi kan menjadi subur tanaman. Ada yang datang di pegunungan, kemudian air itu kan menjadi terkumpulkan, jadilah bendungan-bendungan. Jadi selalu memberikan kebaikan. Maka saya ingin katakan, jadilah manusia seperti air hujan. Yang kedua, jadilah manusia seperti air sumber. Air sumber itu tidak bisa mendatangi. Kalau air hujan kan yang datang. Jadi bagusnya manusia itu datang, aktif, memberikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebaikan, menebarkan kebaikan seperti air hujan. Tapi kalaupun tidak seperti air hujan, jadilah seperti air sumber. Air sumber itu seperti mata air sumur umpamanya. Dibutuhkan, bermanfaat, sehingga orang berbondong-bondong datang ke air sumber itu. Jadi bagaimana kita pun juga menjadi sumber-sumber kebaikan. Walaupun mungkin kita tidak datang ke sana kemari, tapi orang juga datang pada kita, bertanya, berkonsultasi, atau apalah tentang kebaikan. Ya. Jadi seperti air sumber, tetap memberikan kebaikan, orang-orang mendatanginya untuk mengambilkan manfaat air sumber itu. Jadi jadilah manusia seperti air hujan dan air sumber. Yang kedua, jangan menjadi. Nah, sekarang jangan. Kalau tadi jadilah. Manusia itu jangan menjadi seperti air pam. Air pam. Ibu bapak pasang pam ya. Jangan menjadi seperti air pam. Air pam itu dia mau keluar kalau sudah dibayar. Kalau nggak dibayar, airnya nggak keluar. Jadi air pam itu baru mengalir kalau sudah dibayar. Coba ibu yang pasang pam, kalau nggak bayar tuh sebulan, mati airnya. Jadi manusia itu jangan seperti air pam, baru berbuat kebaikan kalau dibayar. Menebarkan kebaikan kalau dipuji, kalau disanjung. Kalau nggak dipuji, nggak dibayar, nggak disanjung, nggak dapat iming-iming jabatan, nggak mau berbuat kebaikan. Jadi jangan seperti itu. Dan yang keempat, ini malah jangan sekali seperti air celomberan. Air celomberan itu udah bau,
corok, jijik, menjijikan. Nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang mendatangi, nggak ada yang butuh. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia itu yang corok, kotor, jijik, tidak memberikan manfaat, tidak dibutuhkan oleh orang. Jadi harus selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, jam pinten Bu? Oh, baik. Kita lanjut. Sekarang ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadakkarun. Wa min kulli syai'in, dan di dalam segala sesuatu, khalaqna, kami telah menciptakan zaujaini, berpasang-pasangan. Semua makhluk ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Hanya Allah sajalah yang tidak berpasang-pasangan. Allah tidak memerlukan pasangan. Tapi Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Khalaqna, kami menciptakan zaujain, berpasang-pasangan. La'allakum tadakkarun, supaya kamu itu tadakkarun, selalu mengingat kebesaran Allah maksudnya. Ay wajadna min jami'il makhluqati sanafain aw na'ain. Kami mendapati seluruh makhluk ini, kata ini pengarang kitab, kami teliti seluruh makhluk ini berpasang-pasangan. Coba Bapak Ibu perhatikan, apa sih yang tidak berpasangan? Semuanya berpasang-pasangan. Seperti zakarin wa unsa. Laki-laki pasangannya perempuan, ada laki ada perempuan. Ini sunatullah, kudratnya. Sehingga aneh kalau ada laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Harusnya pasangannya itu ya sesuai. Ya. Wa hulwun wa mur, manis pahit, pasangannya ada. Was-sama wal ard, langit dengan bumi pasangannya. Wal laili wan nahar, siang dan malam, itu selalu berpasang-pasangan. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan. Wabir wal bahr, lautan dan daratan, itu selalu ada pasang-pasangannya. Wadiya wadzalam, ada cahaya, ada kegelapan. Kemudian wa iman wa kufrun, ada iman, ada kufur, kafir. Itu pasang-pasangannya, ada yang iman, ada yang kafir. Selalu ada. Wa mautun wa hayatun, ada kematian, ada kehidupan. Wa khairun wa syarrun, ada yang baik, ada yang buruk. Wasaqiyun wa sa'adatun, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Itu semuanya ada pasang-pasangannya. Bahkan yang terakhir nanti wa jannatun wan narun, ada surga, ada neraka. Jadi sudah disiapkan pasang-pasangannya itu. Jadi kalau ada, ya, mohon maaf saudara kita, anak kita atau saudara tetangga yang belum menikah, jangan khawatir, jangan cemas, itu pasti sudah ada pasangannya, sudah disiapkan pasangan hidupnya. Wah, enggak ketemu Ustaz, tuh ada sampai meninggal dunia enggak nikah, mungkin di dunianya belum, tapi nanti disiapkan di akhirat pasangan. Tapi pada konsep dasarnya Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ya. Yang berikutnya, ayat 50. Fafirru ilallah, segeralah menuju Allah, segeralah kembali kepada Allah. Ini untuk mengingatkan orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak meyakini tentang kebesaran-kebesaran Allah yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Maka fafirru ilallah, ayo segera kembali kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian ini sebagai peringatan. Jadi Allah itu, ya, zat yang memberikan peringatan. Jadi manusia itu sebenarnya diperingatkan oleh Allah, mubin, yang nyata, yang jelas. Al-jawwu ilallah wa'tamadu alaihi fi umurikum kulliha, segeralah menuju kepada Allah.
Wa'tamadu. Wa'tamadu i'timad, bergantung. Bergantunglah kepada Allah. Sandarkanlah hidup itu kepada Allah. Wa tubu min dunubikum, dan bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Wa ati'u awamar, dan taatilah semua perintah-perintah Allah. Nah, di situ jadi makna fafiru itu luas ya. Segera menuju kepada Allah itu tadi maknanya luas. Segera bertobat, segera taat, ya, segera bersandar kepada Allah. Lepaskanlah sandaran-sandaran kita kepada makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah memberikan isyarat sifat manusia itu kan suka tergesa-gesa. Kalau ingin dapat kebaikan, tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Tapi ketika Allah meminta sesuatu, manusia bersantai-santai. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Kalau manusia sudah diberikan dorok, bahaya, sakit, dia segera datang kepada Allah. Dia terus berdoa, ya Allah sembuhkan saya, bahkan setiap saat. Au janbin qa'idan qa'iman, sambil berbaring, duduk, jalan, selalu berdoa terus kepada Allah. Ingin segera ingin segera sembuh. Cuman lemahnya manusia. Walama kasyafna anhu darrah marra. Tapi kalau itu sudah hilang, sudah sembuh, marra, kembali lagi maksiat. Tapi ketika ada bahaya, ada musibah, segera ingin keluar dari musibah itu. Ya Allah, keluarkan kami dari masalah ini. Tapi setelah Allah kasih solusinya, setelah nggak ada masalah, marra, kembali lagi kepada maksiat. Itu kebalik gitu ya. Karena yad'una, seolah-olah dia tidak pernah berdoa meminta kepada. Yang terakhir ayat 51 Allah pun memberikan pesan, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Kalian tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menjadikan bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Tidak boleh mempersekutukan Allah atau tidak boleh syirik. Inni, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minhu, darinya, nadirun, peringatan, mubinun, yang nyata, yang jelas. Jadi diingatkan karena kekuasaan Allah itu luas, Allah yang menciptakan kita, maka kita pun harus beribadah kepadanya, jangan sampai mempersekutukannya. Hati-hati, siapa yang mempersekutukannya tentu akan ada balasannya nanti di akhirat. Jadi peringatan Allah itu jelas. Inni lakum minhu nadirun mubin. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, kajian kita pada kesempatan pagi ini menyelesaikan Az-Zariyat ayat 47 sampai 51. Insyaallah kita lanjutkan ayat 52 dan berikutnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.